الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والثاني نظره أي الرجل إلى زوجته وأمته. Wasani utawi kang kaping loro iku nadharuhu oleh ningali rajul air rajuli tegese wong lanang ila zaujatihi maring bojo wadone rajul ila zaujatihi maring bojo wadone rajul wa amatihi lan budak wadone rajul. Fayajuzu maka wenang apa ayyan duruh yen to ningali sapa rajul mingkullin saking saben-saben suwiji minhuma kang saking zaujatihi wa amatih minhuma kang saking zaujatihi wa amatih ila ma maring barang ada kang liyani apa ma al farjah ing farji minhuma kang saking zaujatihi wa amatih minhuma kang saking zaujatihi wa amatih. Ammal farju anapun utawi farji iku fayahrumu moko haram apa nadharuhu ningali al farji wa hadza utawi ikilah haram atau yahrumu nadharuh itu iku wajhun pendapat dhaifun kang apes wal asahu utawi kaul kang asah atau kang luweh sahih iku jawazun nadhari wenange ningali ilal farji maring farji. Lakin ma'al karohati tetapine wenang sertane hukum makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat keterangan yang tadi malam bahwa seorang laki-laki yang di situ memandang seorang perempuan yang statusnya ajnabiyah atau bukan mahramnya, dan memandang itu bukan karena tujuan, tidak ada tujuan, tidak ada maksud apa-apa, maka hukumnya di situ ghairu jaiz, artinya
tidak diperkenankan, bal yahrumu, bahkan itu haram dabun ulama. Terus perlu kita ketahui bahwa disebutkan wa mahallu dzalika idza hasalan nadharu qasdan, hukum keharaman memandang wanita lain yang bukan mahram itu ketika memandang tersebut karena berdasarkan ada kesengajaan, ada niatan. Kalau nanti kita memandang seorang perempuan tanpa ada niatan, tanpa ada tujuan, bahkan tidak disangka, tidak disengaja, bal hasala ittifaqan, bahkan memandang tersebut hanya ngepasen, moro-moro ajling dak lau lemak beda orang abengkang misalkan, atau ajling dak temur mak beda orang muka aurat, ngepasen ataupun jan beduren ketepaan, maka jika demikian fala hurmatah, tidak dihukumi haram memandang itu. Akan tetapi ini dengan catatan lagi, malam yastadimhu, selama orang tersebut itu tidak menetap, artinya tidak memandangi terus menerus. Beda kasus nanti kalau sampean misalkan ke pasar, nyampe di pasar tidak sengaja melihat wanita, melihat cewek, masya Allah, astagfirullah, jangan sampai astagfirullah dosa kok kena. Akhirnya bi sampean penasaran, jadi lagi boleh. Lu kurang pas misalkan, ini kurang puas kalau hanya sekedar sekelenyapan atau hanya sekedar berpapasan saja. Kalau kasusnya demikian, bi sampean itu terus lagi jelingaki, walaupun awalnya di situ hanya sekedar ketepaan atau ngepasen, maka hukumnya haram akun. Jadi kok nanti sampean melihat aurat karena ketepaan, itu adalah bonus, dan bonus itu sedikit, itu tidak boleh diulangi lagi. Kok nanti sampean tetap memandangi secara terus menerus, maka beda kasus, itu sudah masuk dalam wilayah haram. Kemudian yang dikecualikan dari aturan yang kemarin, apabila kita memandang perempuan yang bukan mahram karena berdasarkan hajat atau kebutuhan. Contoh dalam Fathul Qoribnya, kasyahadatin alaiha, seperti mensaksikan seorang wanita atau kita sebagai saksi atas seorang wanita, itu hukumnya boleh. Kalau kita memandangi auratnya seorang wanita karena kebutuhan hajat tadi, maka fayanduru ma yahtaju ilaihi min wajhin wa ghairihi, kita boleh memandang dalam kasus ada hajat, memandangi seluruh tubuhnya seorang wanita, baik itu wajah ataupun di luar wajah sekalipun, hatta yajuzan nadharu ilal farji lisyahadah ala zina, bahkan diperbolehkan kita memandang farjinya seorang wanita karena kebutuhan syahadah, mensaksikan atas sebuah perzinahan, awil wiladah, atau sebuah kasus melahirkan. Misalkan katakan ada orang yang menjadi saksi, kemudian dia ingin memberantas kasus yang dialami oleh wanita tersebut, dituduh zina misalkan, maka boleh bagi saksinya di situ membuka dan melihat farjinya, apakah betul farji ini sudah dijima apa tidak, itu boleh. Tapi dengan catatan, ya bimujarradil hajat, murni karena kebutuhan, tidak ada yang lainnya, gitu. Kok nanti sudah tahu yang saksi bahwa dia sudah tidak berzina misalkan, atau dipastikan dia berzina, sudah pada saat itu titik, sang saksi tidak boleh melihat lagi, hanya sesuai kebutuhan saja. Atau nanti
persaksian dalam wiladah. Perempuan ini apakah sudah melahirkan atau tidak? Cara membuktikan bagaimana? Satu-satunya harus melihat farjinya. Apakah farjinya sudah hilang bikarohnya atau keperawanannya, atau masih tetap ada misalkan. Bukan hanya bikaroh kalau melahirkan, tapi lebih daripada itu, karena keluarnya janin itu pasti akan merubah bentuk dari farji. Maka jika demikian itu boleh untuk melihat. Gitu kan? Wa ila sadji lisyahadati 'ala ar-rada, dan boleh kita kalau misalkan kita menjadi saksi melihat susu atau payudara seorang wanita dengan tujuan untuk menyaksikan apakah perempuan tersebut sudah menyusui atau tidak, itu boleh. Dalam tanda kutip menjadi saksi atau lisyahadah, untuk persaksian. Wa idza nadara ilaiha wa tahammala syahadata 'alaiha kulifat al-kashfa an wajhiha. Ketika kita memandang seorang wanita dan diduga seorang wanita itu perlu untuk disaksikan, maka sang wanita itu wajib, artinya wajib, harus dipaksa untuk membuka wajahnya ketika hendak melaksanakan persaksian. Itu catatannya illam ya'rifha fi niqaiha atau fi niqabiha. Apabila saksinya tidak mengenal perempuan tadi jika cadarnya itu tidak dibuka. Jadi misalkan seorang saksi itu mau mensaksikan seorang wanita, apakah betul dia itu sesuai dengan apa yang dituduhkan, misalkan masalah tuduhan, maka jika saksi tidak mengenalnya, sang saksi berhak memaksa wanita itu untuk membuka cadar biar dikenal, oh inilah yang terlibat dalam kasus. Namun apabila sang saksi sudah mengenalnya, maka tidak perlu untuk dibuka, bal yahrum, bahkan haram memandangi wajah seorang wanita saat itu. Kenapa? Karena sudah dikenal, sudah tidak dibutuhkan wajahnya. Pun sekarang masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu nadharuhu ar-rajul ila zaujatihi wa amatih. Yang kedua ini hukum memandangnya seorang laki-laki terhadap istri dan budak perempuannya. Tentunya laki-laki yang dimaksud ini adalah suami atau sayyid, itu okay? Suami atau sayyid. Hukum ada remedeki umpama ring laki ajeling ke binina, atau lebih dalam dari itu melihat auratnya, atau lebih dalam lagi melihat farjinya misalkan. Bolehkah atau tidak itu nanti ada. Fayajuzu ayyaduru min kullin minhuma ila ma'adal farji ila ma'adal farj minhuma. Boleh hukumnya bagi seorang suami di situ melihat istrinya dan seluruh tubuhnya kecuali anggota tubuh yang disebut dengan farji. Jadi menurut Fathul Qorib hukumnya di situ tidak boleh kita memandang farjinya seorang perempuan. Terus yang dimaksud istri di sini harus sampean pahami. Istri di sini maksudnya aillati yahillu lahul istimta. Perempuan yang halal dijima, halal diambil senang-senang. Maka mengecualikan istri yang berada dalam masa iddah disebabkan sudah dijima atau diwatik oleh orang lain, dan watiknya watik syubhat lagi. Misalkan begini, pada orang tak sengaja di situ menyetubui istrinya sampean. Istri sampean itu tidak sengaja disetubui, berarti watik syubhat. Cumbuh tangkuin bini na orang itu ternyata tak kuinin sampean.
Maka akibat daripada wati' syubhat, maka perempuan itu tidak boleh langsung di istimta oleh suaminya, tidak boleh digauli, tidak boleh dijima, harus menunggu masa iddah. Paham ya? Lah perempuan yang sudah diwati' syubhat ini, itu walaupun sebelumnya jadi istri, maka tetap harus menunggu masa iddah untuk memberlakukan hukum-hukum suami istri. Gitu, sehingga tidak halal bagi seorang suami memandang tubuhnya istri yang dalam masa iddah disebabkan wati' syubhat, memandangi anggota tubuh antara pusar sampai lutut, berarti bucel ke bebe, toot ke atas. Dan itu pun juga dengan syarat bila syahwatin, tanpa syahwat. Kok nanti suaminya itu mandangin dengan syahwat, maka di situ haram. Kalau dengan syahwat, loh ini kan istri saya gitu, ini kan istri saya. Tapi kenapa kok di situ malah ada batasan demikian? Lah ini kasusnya beda. Dia itu sudah dijima orang lain walau jimanya tidak sengaja. Kemudian ilama adal farj minhuma, kecuali tadi farji dari seorang perempuan itu istri tidak boleh melihat, suami tidak boleh melihat. Terus apa yang dimaksud farji dalam bab ini? Farji perlu sampean kauningin, farji itu bukan hanya buduk itu saja. Oning buduk itu kemaluan depan. Farji itu mayah tamilul kubul wad dubur, anggota tubuh yang mencakup atau kemaluan yang mencakup jalan depan dan belakang. Kemaluan depan dan belakang itu mana farji. Kenapa? Karena farji itu diambil dari masdar infiraj atau dari lafaz infiraj. Maknanya infiraj itu mengo itu terbuka, lubang, sesuatu yang terbuka. Makanya masyhur dalam guyonan santri itu, dalam kata-kata di FB, Facebook dan seterusnya, miftahul faroji adzikru. Miftahul faroji adzikru itu kalau salah baca salah makna. Man baca miftahul farji adzikaru maka maknanya beda, tapi betul. Keduanya sama-sama betul. Kuncinya farji itu adalah dzakar. Kalau miftahul farji ad-dzakar, itu kuncinya farji dzakar. Ya betul, memang kuncinya memang. Kalau sampean makna dibaca dengan miftahul faraj, faraj itu lapang atau jembar atau penyaman, terbukanya sebuah masalah. Ini maknanya faraj. Kunci kesenangan, kebahagiaan itu adalah adzikru. Itu bagus juga, betul. Keduanya sama-sama betul. Cuma kalau dalam membacanya itu keliru, tidak sesuai, maka beda makna. Nah ini juga ada kaitan dengan ini. Jadi perlu diketahui bahwa farji itu umum. Kalau disebut farji, laki-laki juga punya farji, karena punya dubur. Perempuan itu juga double malah farjinya, depan dan belakang. Melihat farji ini menurut satu versi itu hukumnya haram bagi seorang suami. Akan tetapi ini merupakan pendapat yang dhaif, artinya ada pendapat yang lebih kuat nanti. Menurut pendapat yang lebih kuat boleh memandang farji walaupun di situ dubur. Berarti reng laki ajling farji kemaluan sang istri itu boleh, artinya tidak dosa. Melihat duburnya pun juga tidak masalah. Bahkan di sini ada sebagian ulama, yaitu al-imam, dalam kitab itu ada bahasa al-imam. Ini perlu diketahui, al-imam berbeda dengan kitab fikih, itu yang dimaksud adalah al-imam harumain.
gurunya Imam Ghazali. Beliau itu mengatakan wattaladdud bid-dubur, merasa nikmat dengan memandang dubur bila ilajin, tanpa memasukkan. Taladdud bid-dubur itu bersenang-senang dengan dubur, jelingaki dubur sebini misalkan. Itu jaizun, itu boleh dan itu mu'tamad. Artinya pendapat ini boleh untuk diamalkan. Boleh untuk diamalkan gitu. Ini yang mu'tamad. Wa in khalafa fi dalikat darimi, walaupun ini disalahi atau disanggah, tidak disepakati oleh Imam Darimi. Imam Darimi itu dalam versi yang satunya yaitu haram. Hukumnya melihat terhadap duburnya seorang istri. Akan tetapi walaupun di sini diperbolehkan seorang suami memandang kemaluan istri, tapi tidak boleh seboleh-bolehnya, tetap dalam batasan makruh. Lebih baik jangan dilihat. Buat apa? Kan begitu. Bahkan nanti ada hadis, ada khabar yang menyatakan bahwa an-nadharu ilal farji yurisut tomsa, memandang farji atau kemaluan itu bisa menyebabkan buta. Ajeling kemaluan itu bisa menyebabkan buta kan. Jadi sampean lagi misalkan sekut ajeling kemaluan, hati-hati, karena itu nanti mungkin membuat pertama kalinya gampang rabun, gampang bureng mereka, kemudian walhasil pada akhirnya buta. Akan tetapi walaupun dalam satu sisi yang lain hadis ini disebutkan oleh ulama itu termasuk hadis yang mungkar, hadis yang diingkari. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan selainnya dalam beberapa kumpulan hadis-hadis dhaif. Walaupun demikian, bal dzakarahu Ibnul Jauzi, bahkan ada ulama yang bernama Imam Ibnul Jauzi itu menyebutkan hadis ini dalam kitabnya yaitu Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu kitab seluruh kumpulan hadis-hadis palsu. Gitu gitu. Akan tetapi ada sebagian ulama termasuk Imam Ibnu Shalah menentang semua itu dan menganggap hadis ini hadis hasan. Oleh karenanya bagi kita yang sudah tahu tentang semua ini, alangkah baiknya jangan suka memandangi kemaluan. Dan ulama berbeda pendapat, apakah yang buta itu adalah matanya orang yang melihat, atau matanya anak nanti yang akan dilahirkan, atau justru yang mata hati, artinya hatinya yang di situ buta. Maka al-aqrabul awal, pendapat yang mendekati kebenaran itu adalah yang pertama. Artinya orang mensekut ajeling kemaluan, baik istrinya atau kemaluannya sendiri, maka dimungkinkan dan dikhawatirkan dirinya, dia yang memandang, akan mengalami kebutaan. Cekut-cekut ajeling kemalu natibi. Oke, wassalisu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.